Hey guys, halo what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Masih kembali lagi dengan gua Fahmi Muhammad. Ya, seperti janji gua tadi pagi bahwa kita akan membahas on-chain data dan juga Bitcoin teknik analisisnya. Nah, sebelum kita ke Bitcoin on-chain, gue ingin mereview terlebih dahulu nih CryptoCoin ada fitur baru guys. Ini summary atau rangkuman yang dimana CryptoCoin itu menyediakan beberapa overview dari beberapa indikator yang dapat memudahkan teman-teman dalam melihat data on-chain per hari itu. Nah, kalau teman-teman mungkin males ya bisa lihat dari summary-nya. Tapi berhubung kita ingin melihat secara detail apa yang terjadi atau secara aktivitas whales itu bagaimana hari ini, maka kita akan melihat dari chart-nya. Seperti biasa kita akan membuka exchange flow. Nah, dari exchange reserve sebenarnya masih sama ya guys. Tren itu masih declining dan masih menurun. Berarti di momen saat ini kita masih melihat bahwa traders atau investor itu belum ada yang mentransferkan Bitcoin dalam jumlah besar. Maka dari itu tekanan jual pun ya belum tampak sangat besar untuk saat ini ya. Bila mana nanti ternyata pada mungkin minggu depan atau mungkin bulan depan atau mungkin ya akhir tahun ternyata ada kenaikan dari exchange reserve yang sangat signifikan, maka jumlah koin yang ditransfer dari wallet to exchange itu juga pun besar, indikasinya akan terjadi penurunan harga karena adanya selling pressure. Kalau untuk saat ini memang masih declining dan hari ini pun masih menurun, jadi ya masih aman lah, selling pressure masih kecil. Tapi kalau kita lihat exchange inflow dan outflow hari ini itu cenderung besar inflow dibanding outflow. Kalau kemarin tuh memang outflow lebih besar dibanding inflow, sekitar 54 atau 56k something value-nya. Sementara kemarin itu value untuk inflow-nya 30-an something. Nah, kita lihat dulu inflow-nya ya guys. Ya, kemarin itu kan 34,170. Kalau untuk tanggal 4 kemarin itu 44,088. Ya wajar aja kalau ternyata inflow saat ini naik karena berhubung harga Bitcoin pun naik, berarti jumlah koin yang ditransfer ke dalam exchange saat ini cenderung besar, mungkin aja untuk dijual, dan aktivitas yang menjual berarti ini adalah shorter shoulder. Nah, sementara tanggal 3 itu last value 47,932k, untuk tanggal 4 37,853, berarti akumulasinya kemarin memang ada ya tanggal 3 karena outflow itu besar, tapi kalau untuk tanggal 4 itu ternyata cenderung kecil, jadi akumulasi saat ini atau buying pressure-nya memang cenderung kecil karena harga sudah bergerak naik. Jadi hati-hati, tingkat volatilitasnya sekarang agak tinggi karena inflow itu dia naik, jadi selling pressures kemungkinan besar ada saat ini. Nah, kalau kita lihat net flow juga kan positif ya, berada pada angka 6,234k, ya wajar aja kalau naik karena ada kenaikan harga. Berarti untuk saat ini teman-teman harus hati-hati dalam jangka periodik, jangka pendek ya, akan terjadi penurunan harga sedikit karena ada indikasi tekanan jual pada kisaran harga saat ini. Kalau untuk flow indicator kita ngelihat miner positions index dan juga exchange whale ratio. Untuk MPI justru saat ini menurun juga ya, berarti miner saat ini memang masih wait and see, belum ada indikasi untuk menjual Bitcoin atau mentransfer Bitcoin dari wallet to exchange. So saat ini masih aman. Dan kalau kita lihat exchange whale ratio pun saat ini ya nggak terlalu besar juga, masih ada di kisaran 0,5 value-nya, berarti saat ini memang aktivitas whales di dalam exchange pun ya masih so-so aja gitu ya, nggak juga terlalu besar juga kecil gitu. Kecuali kalau misalkan kayak kemarin tanggal 11 April di sini ada kenaikan yang cukup signifikan di angka 0,72, terus seperti kemarin juga 15 Oktober 2019 angkanya 0,87. Ini berarti aktivitas whales dalam exchange pun cukup besar. Indikasinya kalau ntar naik ini whales ratio, berarti tingkat volatilitas harga pun cenderung tinggi dan koin yang ditransfer ke dalam exchange itu banyak. Dan untuk market indicator kita lihat estimate leverage ratio. Kalau teman-teman mau lihat STH SOPR dan LTH SOPR pun nggak jadi masalah, cuma kalau berdasarkan summary-nya berarti STH SOPR atau shorter shoulder itu saat ini in profit ya, karena value saat ini shorter shoulder itu di atas 1 ya, sementara
Untuk long term holder pun ya masih in profit juga karena di atas 1. Dan untuk leverage ratio gua rasa kelihatannya ini all time high ya. Oh, kemarin tuh sempat all time high, sekarang lagi menurun dia. Cuma ya tetap harus hati-hati, berarti tingkat penggunaan leverage saat ini pun cenderung besar ya, dan rasanya memang longing buy positions tinggal kita melihat aja berdasarkan derivative indicator. Nah, dari derivative indicator ini kita lihat open interest dan juga funding rate. Untuk open interest saat ini juga ya masih so-so aja karena ada kenaikan harga dan juga open interest pun naik, berarti saat ini ada pembukaan kontrak berjangka untuk long buy. Dan kalau kita lihat berdasarkan funding rate saat ini memang kayaknya cenderung positif ya. Value-nya 0,09, iya cenderung positif, berarti memang betul valid bahwa saat ini traders itu cenderung longing buy positions. Jadi teman-teman harus mencari posisi untuk longing buy kembali bila mana memang teman-teman sudah taking profit atau teman-teman belum entry di harga bawah kemarin, ya tinggal cari posisinya untuk longing buy positions pada level support. Dan saat ini yang banyak kalah itu berarti shorts ya, value-nya 45,7, dan untuk longnya saat ini 10,4 million. So saat ini memang long lebih cenderung in profit dibandingkan yang pasang short sell. Dan ya, untuk Bitcoin sendiri berarti kita akan menganalisakan berdasarkan dua skenario di sini. Yang paling tepat untuk saat ini adalah teman-teman harus mengetahui level resistance-nya dulu ya, biar teman-teman bisa memahami kalau ternyata harga dari level saat ini naik, maka level resisten mana atau pada harga berapa yang kemungkinan besar teman-teman harus sangat perhatikan karena ada indikasi terjadi penolakan pada harga tersebut. Nah, kalau untuk bullish skenario-nya, berhubung di sini kan sudah ending diagonal ya, gua gak expect bahwa ini adalah leading. So kalau kita hitung berdasarkan kenaikan sebenarnya sudah selesai. Kenapa begitu? Karena kalau kita hitung berdasarkan si falling wedge, terus kita taruh dari lower low, maka kenaikannya udah selesai. Terus kalau kita hitung berdasarkan harmonic pattern yang ada di sini, maka kenaikan dari level ini itu sudah selesai juga. Karena support yang ini adalah 0886 dan juga untuk resistance yang ada di sini itu juga 0886. Nanti akan gua terangkan di bearish skenario-nya. Nah, kalau untuk bullish skenario-nya gue masih prefer bahwa kenaikan itu 50% atau 60% dari penurunan yang ada di sini ya guys. Maka masih ada kesempatan untuk bullish skenario untuk reclaim di 42.823. So perhatikan Fibonacci 382 dan juga Fibonacci 0,5 pada harga 41.542 dan juga di harga 42.823 sebagai level resistance. Bila mana nanti harga naik dan terjadi penolakan, maka indikasi terjadi koreksi. Yang tricky adalah untuk saat ini menentukan entry point-nya kembali. Karena apa? Karena sulit untuk kita saat ini menduga level support-nya itu di mana untuk entry point-nya ya, karena memang kalau dihitung berdasarkan trading after breakout, gue nggak menyarankan untuk entry lagi gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan teknik analisis ya, maka teman-teman bisa dibantu lah ya dengan Fibonacci retracement. Ini kita hilangin dulu lah ya. Maka teman-teman bisa tarik dari low yang ada di sini, Fibonacci retracement sampai dengan high-nya. Maka bila mana harga itu menurun, teman-teman ya bisa cari level support 382, 05, 06. Karena kita melihat ini adalah impulsif 1, 2, 3, 4, dan 5, berarti penurunan dari kenaikan yang ada di sini pada small time frame itu 30 sampai dengan 60%. Kalau bullish berarti perhitungannya kenaikan ini adalah 1, maka ini adalah 2 gitu. Tinggal kita make sure aja level supportnya di mana. Yang pasti adalah di harga 39.000 ini bisa menjadi entry point karena di sini ada level support yang potensinya sangat besar kalau ternyata bull masih ada kenaikan lagi sampai dengan harga barusan yang gua jelaskan. Nah, untuk mengingatkan kembali berarti kenaikan itu sampai dengan 42.823 Fibonacci 0,5. Di sini ada level resistance trendline juga level resistance yang dimana ini ada multiple
rejections. Ini ada rejection, di sini ada rejections. Dan untuk bearish skenario-nya, berhubung kita melihat Fibonacci 886 sebagai level resistance atau pada price exit terjadi penolakan, maka masih ada potensi dari level saat ini menurun sampai dengan 37.047 ya guys. Tapi gue belum menyarankan bahwa ini menjadi entry point. Kalau ternyata menurun kembali reclaim ke harga 37, gue masih prefer sama entry point kita kemarin pada harga 36.182 dan 34.648. Dan sebenarnya gue nggak expect bahwa penurunan itu bisa mencapai ke 36, karena kalau ternyata mencapai sampai 36 maka level support trendline ini dia broken ya, ada kondisi berarti bila mana terjadi penurunan sampai dengan level ini, nanti kenaikannya hanya untuk testing aja pada kisaran 37945 gitu. Gua nggak expect bahwa penurunan sampai dengan level ini guys. Jadi gua masih prefer untuk bullish skenario dari level saat ini naik sekitar 50 atau 60%. Kalau saat ini sih gua ngeliatnya di Fibonacci 0,5 harga 42.823, karena di sini ada garis trendline resistance dan juga multiple rejection pada harga 42.823. Dan untuk Bitcoin dominance, teman-teman harus melihat ya bahwa Bitcoin dominance ini masih berpotensi untuk turun guys, karena ini adalah fase testing. Ada daily time frame tuh ada indikasi RSI dan juga MACD memberikan sinyal hidden bearish divergence. Jadi besar potensinya bahwa Bitcoin dominance itu menurun sampai dengan 40,97 sampai dengan 40,58. Jadi teman-teman harus melihat kesempatan bahwa altcoin itu berpotensi untuk naik. Gua rasa sih ya penurunan Bitcoin dominance itu sampai dengan 40,97, karena di sini ada multiple rejections. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya bahwa penurunan sampai dengan 1618. Karena kalau kita hitung berdasarkan harmonic pattern, maka besar potensinya penurun sampai dengan 39,62 kalau ternyata penurunannya adalah triple tree atau double combination. Sebenarnya sih ini double combination ya, karena penurunannya ini ada dua, di sini kenaikannya dua, maka penurunan ada dua lagi gitu. Kalaupun ya double combination, palingan sampai dengan ini range 40,97%, 40,58% di Fibonacci 1313 dan 1272. Ya untuk saat ini sih keputusan atau kebijakan The Fed ya dalam menaikkan suku bunga tidak terlalu besar, hanya sampai dengan 50 BPS, karena sebelumnya banyak yang menduga bahwa kenaikan sampai dengan 75 BPS itu masih bisa memberikan kita napas lega ya sebagai investor di US stocks dan juga cryptocurrency. Cuma tetap kita harus melihat kondisi pasar saat ini, karena kondisi ekonomi dunia atau global saat ini juga sedang mencoba untuk recover karena impact dari pandemi dan juga perang antara Rusia Ukraina. So tetap hati-hati dalam berinvestasi, karena perubahan kondisi ekonomi itu bisa terjadi kapan aja gitu ya, dan potensinya dalam kurun waktu mungkin ini jangkanya periodik jangka pendek ya. Jadi potensi harga itu cenderung volatile itu sangat memungkinkan, karena banyak saat ini traders atau investor yang masih cenderung untuk tidak terlalu masuk atau menunggu pasar itu stabil baru mereka jor-joran atau all in. So we are hoping for the best untuk semuanya. Semoga kondisi pasar dunia semuanya kembali lagi pulih, agar pasar pun harganya kembali sehat ya. Thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.